Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa kabar hari ini? Tuhan Yesus baik ya. Kita bersyukur pagi ini di Jumat Agung bersama-sama kita boleh kembali bersekutu di dalam rumah Tuhan. Anak-anak yang ada bisa di ruangan sekolah minggu nanti disiapkan untuk kegiatan buat mereka saudara. Dan pagi hari ini Bapak Ibu yang hadir, mari kita fokuskan waktu yang sangat berharga ini untuk menikmati kabar baik. Katakan kabar baik. Amin saudara. Dari malam hari sampai tadi pagi saya sangat bersuka cita dalam keharuan akan apa yang Yesus lakukan untuk kita. Saya mau mengajak kita bersama-sama membuka dalam Yohanes pasal 19. Dengarkan baik-baik dan kita simak apa yang terjadi di Jumat Agung ini. Tentu tidak semua merangkum, tetapi setidaknya ada peristiwa yang sangat penting sekali untuk kita mulai dari Yohanes 19 ayat yang ke-16b atau 17 ya. Dimulai dari ayat 17 saja. Tadi mau baca ayat 1 tetapi terlalu panjang. Kita baca Yohanes 16 ayat 17 sampai ayat 30. Saudara dengarkan ya, sambil saudara boleh membaca juga, tetapi dengarkan baik-baik dan jangan sampai saudara gagal fokus atau pikiran ada di mana-mana sehingga saudara nggak dapatkan apa-apa. Yesus disalibkan, sambil memikul salibnya, ia pergi keluar tempat yang bernama tempat tengkorak, yang dalam bahasa Ibrani disebut Golgota. Di situ mereka menyalibkan dia, bersama dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah, sedangkan Yesus di tengah. Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat Yesus disalibkan terletak dekat kota dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin dan bahasa Yunani. Lalu kata imam-imam kepala orang-orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, melainkan ia mengatakan, akulah Raja orang Yahudi." Jawab Pilatus, "Apa yang kutulis tetap tertulis." Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, lalu membuatnya menjadi 4 bagian untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian, dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak ada jahitan, ditenun dari atas ke bawah. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita memotong-motongnya, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah supaya digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi di atas jubahku." Semua itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Ayat 25. Dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya Maria, istri Klopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan muridnya yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Ayat 28, saudara perhatikan. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya digenapi tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada sebuah bejana penuh anggur asam. Lalu mereka melilitkan suatu bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengulurkannya ke mulut Yesus. Mari kita baca ayat terakhir, ayat 30 bersama-sama. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya
dan menyerahkan nyawanya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, terima kasih buat hari ini. Kami buka jiwa kami buka pikiran kami. Kami buka hati kami supaya tidak ada satupun yang terlewatkan berkat-Mu di hari yang agung ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Kami bersyukur. Kami siap mendengarkan kabar baik. Haleluya, dalam nama Yesus. Amin. Saudara kasih dalam Tuhan, rentetan peristiwa Jumat Agung ini bukan kita lakukan setahun sekali. Tadi Pak Sandi sudah mengingatkan kita, bukan karena sebuah perayaan rutin, tetapi biarlah ini menjadi satu peringatan kita setiap saat. Ketika kita ingat Tuhan, kita ingat salibnya. Amin. Amin saudara, kita bersyukur untuk kita bangsa Indonesia. Untuk pertama kalinya di kalender nasional tidak ditulis lagi wafat Isa Al-Masih, tapi sudah diganti wafat Yesus Kristus. Apa bedanya? Jelas berbeda. Bagi dunia Islam, Isa Al-Masih bukan Tuhan. Bagi dunia Islam yang dituliskan dalam Al-Quran, Isa Al-Masih yang mungkin kita pahami adalah Yesus Kristus, yaitu Yesus. Kita memahami demikian, tetapi bagi mereka tidak. Yang mereka pahami dia hanya nabi dan memiliki kekuasaan yang lebih dari manusia. Tetapi Yesus Kristus adalah Sang Juru Selamat yang diurapi. Amin. Yesus artinya yang menyelamatkan. Sang Juru Selamat, dan Kristus artinya yang diurapi. Tidak ada pribadi lain selain dia. Dan hari ini kita bersama-sama 1-2 jam ini kita datang merenungkan apa yang terjadi dalam peristiwa salib ini. Sejak Yesus ditangkap. Kalau kita membaca tadi itu adalah kronologis sejak dia ditangkap. Dia bersama-sama dengan murid-muridnya di ruang atas. Pada minggu yang lalu, hari Minggu, berbicara tentang murid-muridnya. Dia menyampaikan janji-janji yang luar biasa. Tetapi beberapa saat kemudian, Yesus turun dari ruang atas dan Yesus pergi ke Taman Getsemani. Dia berdoa dan dia menyuruh murid-muridnya berdoa, tetapi satu pun dari mereka tidak kuat untuk berdoa bersama Yesus. Yesus datang dan berkata, tidakkah kamu sanggup berdoa 1 jam saja bersama-sama dengan aku? Inilah kelemahan kita saudara. Dan iblis tahu bahwa memang kita tidak mampu. Tapi Yesus berkata, jangan takut. Dan kita tahu di dalam peristiwa Taman Getsemani itu ada satu pergumulan besar. Yesus adalah manusia sempurna 100%. Amin. Tetapi dia juga, dan yang pasti dia adalah Tuhan yang absolut, berdaulat dan maha kuasa. Tetapi ketika dia diperhadapkan dengan rencana besar Bapaknya, sebagai manusia dia sempat berdoa, ya Bapa, kalau boleh jangan terjadi penderitaan ini. Lalu kan cawan ini, cawan yang penuh dengan penderitaan. Sebenarnya cawan itu isinya apa? Nanti saya jelaskan. Isinya adalah kemurkaan Allah yang luar biasa atas dosa-dosa manusia. Sebagai manusia dia berkata, ini bukan perbuatan saya. Dia berkata, tetapi bukanlah kehendakku yang jadi, melainkan kehendakku, kehendakmu lah yang jadi. Dan kita tahu sejak saat itu tidak pernah lagi ada langkah mundur untuk Yesus maju. Bukan maju berperang, tapi Yesus ditangkap, Yesus disiksa begitu rupa. Dan saudara tahu, kitab Nabi Yesaya menubuatkan peristiwa ini. Dan ini adalah peristiwa penyiksaan yang pernah mengerikan, yang pernah ada di muka bumi ini. Dan yang sangat-sangat sadis dan kita mungkin tidak sanggup untuk melihatnya. Yesaya 52 ayat 14, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Yesaya 52 ayat 14 tolong ditayangkan dengan cepat, saya minta direspon dengan cepat karena waktu kita tidak banyak. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia, ini nubuatan tentang Yesus. Tertegun melihat dia, wow.
Dia kan Tuhan, dia kan guru, dia kan orang hebat. Tetapi semua orang tertegun melihat dia. Begitu apa saudara? Halo, begitu apa? Buruk rupanya. Bukan seperti manusia lagi. Jadi seperti apa dong? Gak ada bentuk manusia. Karena apa? Karena sekujur tubuh Yesus dihancurkan demikian rupa. Matanya gak kelihatan lagi. Tertutup dengan semua luka bengkak dan sebagainya. Seperti sebuah buku rohani mengatakan seperti monster, saudara. Tidak ada orang yang berani untuk melihat, menatap dengan begitu lama. Dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Ini satu penyiksaan yang sangat mengerikan yang dialami oleh Yesus. Dan itu sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Untuk apa semuanya itu? Seperti apa? Kita lihat lagi Yesaya 53 ayat 3 sampai 5. Apa yang dikatakan? Ia dihina. Saudara tahu seminggu sebelumnya orang-orang mengambil daun palem, makanya ada istilahnya Minggu Palem, saudara. Orang-orang datang dan seru kepada dia, Hosana, Hosana bagi raja yang datang dari tempat yang maha tinggi. Tetapi belum ada satu minggu, belum ada beberapa saat kemudian mereka menghina Yesus. Ia hina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat terhadap dia dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Saya ganti ini aja saudara. Kesengsaraan yang biasa menderita kesakitan, ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Ayat 4. Tetapi sesungguhnya, mari baca bersama-sama. Penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia dipukul dan ditindas Allah. Kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas oleh Allah. Ini yang terjadi kepada Yesus ketika Yesus mulai disiksa, mengalami hal yang luar biasa. Itu yang saya katakan penyiksaan yang paling mengerikan yang pernah ada. Itulah yang Yesus alami. Kalau saudara ada orang yang dihukum mati langsung ditembak, itu tuh paling menyenangkan buat orang yang dihukum. Karena setelah itu dia gak merasakan apa-apa. Tetapi Yesus dibuat sedemikian rupa. Karena apa? Ayat 11 saudara, kita melihat dikatakan, sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar dan akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya dan kejahatan mereka dia pikul. Amin saudara. Kita lihat lagi ayat yang keempat dan 5. Saya bacakan sekali lagi. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas oleh Allah. Ayat 5. Tetapi mari baca bersama-sama. Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Amin. Inilah pekerjaan Yesus yang luar biasa yang sudah kita nikmati dan alami saudara. Pemenuhan rencana Allah yang luar biasa. Dan di ayat 11 tadi dikatakan, coba baca lagi. Sesudah kesusahan jiwanya ia akan melihat terang. Katakan ia melihat terang.
Nanti saudara akan lihat terang seperti apa. Dan menjadi puas. Kok orang disiksa tetapi menjadi puas? Inilah yang tidak dimengerti oleh iblis. Inilah yang tidak bisa diprediksi oleh iblis. Iblis pikir bahwa dia sudah mengalahkan Yesus di kayu salib. Iblis pikir bahwa dia sudah bisa menangkap dan menyalibkan Yesus, mempermalukan Yesus. Kalau tadi kita baca, dikatakan tidak lagi seperti muka manusia, dia sangat buruk rupa dan sangat memalukan. Maaf bicara, tidak ada sehelai benang pun yang ada di tubuh Yesus ketika dia disalib. Tidak ada sehelai benang pun, saudara. Sesuatu yang memalukan. Itulah dosa. Dan Yesus ada di sana. Tetapi semuanya itu karena satu tujuan. Tadi terkutip di situ, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Apanya yang puas? Ini bukan memuaskan sebuah hawa nafsu, bukan. Tetapi inilah yang menjadi rencana besar Tuhan yang manusia tidak bisa selesaikan. Hanya Yesus, katakan hanya Yesus. Sehingga kita kembali ke Yohanes 19 ayat 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Katakan bersama-sama, sudah selesai. Dalam bahasa Inggris, it is finished. Tetapi dalam bahasa asli, ketika Yesus berkata itu, bahasa yang keluar dari mulut Yesus, dia berkata, kula. Kula itu bahasa Aram, saudara. Artinya sudah selesai juga. Satu perkataan yang luar biasa dan ditulis dalam bahasa Yunani, tete lestai. Inilah perkataan yang luar biasa. Kata sudah selesai ini memiliki arti yang sangat dalam, sehingga hari ini kita bersyukur berbangga kita memiliki Tuhan Yesus Kristus. Tetelestai, kula atau sudah selesai ini bukan berarti ya udah aku udah selesai beres. Tidak. Tetapi saudara dengar. Arti yang pertama, Yesus membawa sesuatu pada tujuan yang telah ditetapkan untuk dituntaskan. Yesus membawa sesuatu pada sebuah tujuan untuk diselesaikan, untuk dituntaskan. Oleh sebab itu dia berkata, sudah selesai. Apa yang dia selesaikan? Yang dia selesaikan, jelas apa yang tidak bisa saya selesaikan. Saudara tidak bisa menyelesaikan hidup ini dengan baik dan berkata, aku telah menyelesaikan pertandingan iman. Itu ayat itu kita sering kutip, ada orang meninggal dan memakai ayat ini. Kalau Yesus tidak mati di kayu salib, ayat ini bohong, saudara. Tetapi puji syukur, Yesus melakukan di kayu salib sehingga saudara, siapapun saudara, bisa menyelesaikan perjalanan iman saudara. Kenapa? Karena sesungguhnya Yesuslah yang sudah menyelesaikan itu untuk kita. Kita hanya mengutip ayat itu, tapi yang mengerjakannya adalah Yesus. Apa yang tidak bisa saudara dan saya selesaikan adalah untuk menjadi sempurna, untuk menjadi benar, untuk menjadi orang yang bisa memenuhi tuntutan 10 hukum itu. Ada yang bertanya, wah Pak, kalau cuma 10 mah saya bisa. Apakah cuma 10? Tidak. Itu lebih dari 10. Dari 10 hukum itu ada 613 turunannya. Satu salah, salah semua. Amin saudara. Saudara berpikir saja seorang laki-laki melihat wanita lain dan menginginkannya, itu sudah salah. Saat Anda berpikir seperti itu, tiba-tiba Anda mati, sudah pasti Anda tidak masuk surga. Sudah pasti. Karena dosa sekecil apapun, hanya setitik apapun itu ada dalam hidup kita, tetap satu salah, salah semua. Dan tidak ada manusia yang bisa untuk sempurna dan menyelesaikan itu dengan tuntas. Oleh karena itu, Yesus datang dan berkata, tete lestai. Sudah selesai. 1 Petrus 3 ayat 18 dan 19. Ini yang Yesus kerjakan. Sebab juga Kristus telah mati sekali. Katakan sekali. Bukan 2 kali. Yesus enggak mati berkali-kali. Hanya 1 kali saja dalam pengorbanannya.
Ya, dikatakan ia yang untuk segala dosa kita, ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar. Sayalah dan saudara orang-orang yang tidak benar. Saudara, supaya ia membawa kita kepada Allah. Saudara lihat, dia sedang membawa sesuatu untuk sebuah tujuan yang mau dituntaskan. Dia sedang membawa saudara dan saya untuk melihat apa yang dia lakukan itu sempurna. Amin. Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah saudara? Dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Ayat 19. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada orang-orang yang ada di dalam penjara. Yesus melakukan ini ketika dia digantung di kayu salib. Dia sedang melakukan satu pembebasan sesungguhnya. Dan iblis tidak tahu, mengerti bahwa ini sebenarnya adalah strategi Bapa. Ketika Yesus ditinggikan, maka di saat itulah sebenarnya Yesus sedang menyelesaikan apa yang kita tidak bisa selesaikan. Dia membawa kita pada tujuan. Tujuannya apa? Kita lihat Ibrani 10 ayat 10, saudara. Dan karena kehendaknya, inilah kita telah dikuduskan berapa kali? 1 kali. Katakan kiri kanan sama teman Anda, hanya 1 kali. Di mana? Di Bukit Golgota, untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. 1 kali. Jadi Tuhan sudah menebus kita. Selanjutnya setiap imam yang melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Perhatikan, orang Israel setiap tahun mereka itu untuk supaya mereka tetap benar dan dikasih oleh Tuhan, mereka harus setiap tahun membawa anak domba yang tak bercacat, tak bercela, dibawa ke bait Allah, diterima oleh imam dan dikorbankan untuk korban penghapusan dosa. Inilah yang disebut dengan hari raya korban orang Israel. Dan saudara-saudara kita orang muslim mengatakan hari raya kurban, mereka juga melakukan itu. Tetapi dikatakan kalau manusia sebelum Yesus datang mengorbankan dirinya, kita harus melakukan ini. Setelah selesai melakukan itu, berapa saat kemudian kita berdosa lagi. Kalau kita belum sempat untuk membawa korban untuk dipersembahkan dan kita meninggal, ya sudah, nggak ada harapan. Tetap kita binasa juga kalau kita masih melakukan seperti itu. Tapi syukur kepada Bapa, Dia memberikan putranya yang adalah anak domba yang tak bercacat, tak bercelah, diberikan untuk dikorbankan. Berapa kali? Berapa kali? 1 kali untuk selama-lamanya. Di mana ketika dikorbankan maka dosa kita dihapuskan melalui korban itu. Luar biasa. Karena itu hari Jumat Agung bukan hari raya biasa, saudara. Yesus tidak membawa agama. Kalau saudara datang mendengarkan firman Tuhan di gereja ini, kita tidak sedang mengajarkan agama Kristen. Agama buatan manusia, tetapi yang kita sedang dengarkan adalah tentang kebenaran Yesus Kristus. Agama tidak menyelamatkan. Saudara boleh bilang saya beragama Kristen, tapi belum tentu agama saudara menyelamatkan saudara. Saya beragama A, B, C, D dan seterusnya, tetapi tidak ada satu agama pun yang bisa menyelamatkan kita. Tapi hanya satu pribadi yang sudah dikorbankan, namanya Yesus Kristus. Dia membawa sesuatu sebagai sebuah tujuan ditetapkan dan dituntaskan, yaitu dosa saudara ditebus oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Dan Dia lakukan itu sempurna. Tanpa satu celah, tanpa satu kekurangan. Karena Dia adalah anak domba yang tak bercacat, tak bercelah. Kita ini bercacat dan bercelah. Hanya Dia Yesus yang tak bercacat, tak bercelah. Dia tidak pernah melakukan dosa, sehingga Dialah yang paling layak untuk mengalami atau disembelih atau dikorbankan. Kalau ada celah gak bisa dikorbankan, gak diterima sama imam. Karena kita bersyukur, kita bukan lagi disuruh mengorbankan secara hewani, bawa apa burung, anak domba dan sebagainya, tidak.
Karena ada satu pribadi yang sudah melakukan untuk kita. Yang kedua, kata tetelestai artinya telah lunas dibayar. Berarti ada hutang, saudara. Hutangnya apa? Yaitu hutang dosa. Dengan kata lain, kita ini orang-orang yang sudah tergadaikan kepada kegelapan. Padahal kita adalah milik Tuhan, sama seperti saudara memiliki emas, cincin, apapun itu. Barang berharga milik saudara, tapi karena satu dan dua hal, ini sebagai contoh saja. Satu dan dua hal saudara harus gadaikan itu. Dan untuk bisa mengambil itu kembali, saudara harus membawa uang tebusan. Saudara dan saya, melalui karya Yesus, Dia telah membayar lunas. Iblis tidak berhak untuk menahannya, karena dibayar lunas oleh Tuhan. Kita lihat dalam 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 20. Dikatakan 1 Petrus 1 ayat 18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Yang kamu warisi dari nenek moyangmu, siapa? Adam. Saudara berkata, kalau bayi belum ada dosa. Enggak, semua manusia telah jatuh dalam dosa. Enggak ada manusia yang tidak berdosa. Seringkali kita memakai frasa istilah, ini belum berdosa. Enggak ada, semua sudah jatuh dalam dosa. Itu bukan dengan barang yang fana. Bukan dengan uang. Uang itu fana, saudara. Bisa hilang, bisa habis. Amin. Apapun itu yang ada di dunia ini yang sifatnya materi, fana. Bukan pula dengan emas atau perak. Emas atau perak adalah barang berharga sekali. Tapi bukan dengan itu. Kalau dengan itu orang kaya bisa beli keselamatan. Orang yang banyak uang sekali bisa membeli untuk dirinya sendiri. Tetapi emas, perak, dan apapun tidak laku untuk bisa menebus. Tidak bisa. Ayat 19 saudara. Melainkan mari baca bersama-sama. Dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Jelas bahwa Yesuslah satu-satunya korban yang sempurna, yang tak bernoda dan tak bercacat. Sehingga itulah darah yang mahal. Mahalnya kenapa? Karena tidak ada dosa sekalipun di dalam darah itu. Tidak ada dosa sekecil apapun di dalam darah itu. Dan itulah yang bisa menebus saudara. Saudara pikir bisa dengan kekuatan saudara. Saya bisa membuktikan saya bisa beramal baik. Saudara, amal baik itu baik. Tetapi semua perbuatan baik tidak bisa menyelamatkan kita dari dosa. Tidak bisa. Semua orang telah jatuh dalam dosa. Dari nenek moyang, dari Adam, seluruh kehidupan manusia telah jatuh dalam dosa. Tetapi hari ini kita mulai membaca firman Tuhan ini, diingatkan lagi ada darah yang mahal yang sudah membayar, paid it full, dibayar lunas, katakan bayar lunas. Itu yang Yesus lakukan. Dan ketika dia membayar lunas ini, itu bersamaan dengan satu kata yang sangat indah. Satu kata yang sangat indah, yaitu pengampunan. Amin. Pengampunan dari Tuhan. 1 Petrus, Efesus, Kolose 1 ayat 13 sampai 14. Kita lihat ayat ini. Kolose 1 ayat 13. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Ini ketika Tuhan membayar kita dan di dalam Dia kita, mari baca bersama-sama 2-3. Dan di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Dosa yang mana Bapak Ibu yang diampuni? Dosa Anda masa lalu, masa kini, dan masa depan sudah ditanggung oleh satu pribadi, namanya Tuhan Yesus Kristus. Kok bisa Pak? Saya kan gak tahu, saya besok hidup benar masih bisa melakukan dosa. Betul, kita semua kehidupan ini kita masih bisa gagal, salah dan sebagainya. Tapi satu hal apa yang dikaryakan oleh Yesus di kayu salib. Di depan kita ini ada salib mengingatkan kita.
Dia sudah mengampuni semua dosa-dosa kita. Tepuk tangan dong bagi Yesus yang melakukan untuk kita, saudara. Kita baca ya Efesus 1:14. Coba lihat Efesus 1:14. Sebelumnya itu tadi. Oke, lupakan saja, bukan Efesus 14. Kembali ke Kolose 1 ayat 13 dan 14 tadi. Saudara sudah diampuni. Kata yang indah di dalam Yesus membayar kita adalah kita sudah diampuni. Saya sudah diampuni. Katakan, saya sudah diampuni. Dan kata tetelestai yang ketiga artinya dia telah menyelesaikan pada masa lalu. Yesus lakukan ini 2000 tahun yang lalu, saudara. Yesus lakukan 2000 tahun yang lalu, tapi tidak berhenti di situ dampaknya. Memiliki dampak berkelanjutan sampai sekarang. Katakan sampai sekarang. Ketika Yesus berkata selesai, bukan berarti ya sudah, nggak ada apa-apa lagi. Justru itulah awal di mana setiap orang yang percaya kepada Yesus, dia mengalami apa yang Yesus sudah selesaikan. Dia mengalami apa yang Yesus sudah lakukan untuk kehidupannya. Mungkin di antara kita ada orang yang belum percaya dan bertanya, itu kan 2000 tahun yang lalu, bagaimana dengan saya hari ini? Apakah saya termasuk ketika saya percaya apa yang Yesus lakukan? Itulah yang Yesus lakukan untuk kita. Dia menyelesaikan dengan sempurna. Bahkan masih berlaku sampai hari ini. Pengorbanan Yesus, pengampunan, penghapusan dosa yang Yesus lakukan terjadi kepada setiap orang, kapanpun, dimanapun, bangsa apapun. Selama dia masih bernafas dan hidup, sekalipun misalkan nafasnya tinggal satu-satu, begitu susah payah karena sakit, tetapi ketika dia percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang sudah menyelamatkan dia, maka kuasa perkataan tetelestai itu juga terjadi dalam kehidupan orang itu. Pengampunan terjadi dalam kehidupan orang itu. Itulah tetelestai, saudara. Itulah apa yang diselesaikan oleh Tuhan yang tidak bisa diselesaikan oleh manusia. Tadi saya katakan bahwa apa yang Yesus lakukan di kayu salib itu tidak ada seorang manusia yang bisa melakukannya. Dan mungkin saudara bertanya, kenapa Tuhan mau lakukan itu untuk kita? Kenapa Yesus mau berkorban? Di hari ini kita memperingati sebagai hari korban Yesus Kristus bagi kita. Karena dua hal. Karena dia mau menyatakan kasih kepada kita. Katakan kasih. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dia memberikan kepada semua saudara, tidak peduli agama saudara apa, bangsa saudara apa, suku saudara apa, warna kulit saudara apa. Yesus memberikan untuk semua orang yang mau percaya. Katakan percaya. Nah, saudara percaya, maka kuasa itu terjadi dalam hidup kita. Kasih dan keadilan Tuhan itu dinyatakan. Saya sering mengatakan ini juga dan saya ingin jelaskan kepada saudara. Mungkin ada orang di luar sana, bahkan mungkin kita, bahkan mungkin dari kita ada yang bertanya, emang bisa ya cuma percaya Yesus selamat? Kok semudah itu? Bukankah itu menuntut satu perubahan diri dari kita? Bukankah itu menuntut sebuah pertobatan diri dari kita, menunjukkan bahwa kita sudah berubah, kita sudah menjadi baik. Tadinya pencuri, terus sudah enggak mencuri lagi. Tadinya pezina, tidak berzina lagi. Kan harus membuktikan segala sesuatu itu supaya saya diselamatkan. Secara logika manusia, agama sama semua penjelasannya. Anda harus melakukan A, B, C, D dan seterusnya supaya selamat. Betul kan? Semua agama mengajarkan itu. Tetapi apa yang Yesus lakukan tidak seperti itu. Kenapa? Kenapa cuma dengan percaya saja kok kita bisa diselamatkan?
Enggak, sesungguhnya bukan cuma karena percaya yang sederhana itu, tetapi di balik apa yang terjadi dari yang saudara percaya, itu sesuatu yang tidak main-main. Katakan tidak main-main. Kenapa? Kalau kita misalnya melihat, oh cuma percaya aja, kasih Tuhan aja kita selamat, kan gampang aja. Itu murahan saudara. Murahan itu kasih yang murahan kalau kita semua berdosa, terus karena kita dikasih oleh Allah, udah karena aku mengasihi engkau, ya udah kamu selamat aja. Tidak begitu kekristenan. Kasih karunia tidak berarti, oh karena Anda memang orang jahat gak bisa berubah, kasih Tuhan datang terus sudah selamat begitu saja. Tidak, sekali lagi. Jadi bagaimana ini bisa terjadi? Ini terjadi karena ada dua hal yang terjadi di kayu salib. Saudara, dikatakan di dalam Roma 6 ayat 23 bahwa upah dosa adalah maut. Sebab upah dosa ialah maut. Jadi sesungguhnya kita sebenarnya ini maut, mati. Roma 3 ayat 23 berkata bahwa semua orang di dunia ini telah kehilangan kemuliaan Allah. Nggak ada satupun yang benar. Nggak ada satupun yang bisa selamat dengan dirinya sendiri. Dan karena dia sudah berdosa, semua manusia dikatakan berdosa dan upahnya maut. Nggak ada harapan kita ini. Kenapa bisa seperti itu? Karena Allah kita Allah Maha Kudus. Katakan Allah kita Allah Maha Kudus. Jadi pertanyaannya lagi supaya saudara nangkap apa maksud saya. Kok bisa sih kita diselamatkan dengan cara seperti ini? Karena dua hal. Satu, Allah menyatakan kasih-Nya, tetapi yang kedua, Allah juga menyatakan keadilannya. Amin. Bagaimana caranya? Dia menyatakan keadilan. Dikatakan dia Allah Maha Kudus. Imamat 20 ayat 26. Coba kita lihat Imamat 20 ayat 26. Kuduslah kamu bagiku sebab aku ini Tuhan kudus dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain supaya kamu menjadi milikku. Di dalam perjanjian lama Allah mengatakan dia adalah Allah Maha Kudus. Artinya dia tidak pernah kompromi dengan dosa sekecil apapun. Bayangkan ketika orang Israel baru pertama hukum Taurat diberikan sama Musa dan mereka menyembah patung. Tuhan langsung bilang apa? Udah singkirkan orang menyembah patung. Enggak, disuruh orang menyembah patung ini, disuruh berdiri di satu tempat yang berbeda dengan orang-orang tidak menyembah patung. Dan Tuhan belah tanah dan mereka semua dikubur hidup-hidup. Kenapa? Karena Tuhan tidak bisa kompromi dengan dosa penyembahan berhala. Tuhan tidak bisa kompromi. 3.000 orang di bawah di kaki bukit Sinai itu, mereka mati hidup-hidup, dikubur oleh Tuhan di dalam sebuah lubang yang besar. Itu ada di Alkitab. Kenapa? Karena mereka melanggar. Karena apa? Karena Tuhan itu kudus. Tuhan gak bisa diduakan. Tuhan itu kudus. Jadi dengan kata lain, kalau Tuhan mau datang dalam kehidupan kita, gak ada satupun kita yang hidup, pasti kita binasa. Betul gak saudara? Karena kita berdosa semuanya. Dan Tuhan harus menyatakan bahwa dia adalah Allah yang kudus. Dan dosa harus dihukum. Kalau gak dihukum, berarti Tuhan gak konsisten dengan dia Maha Kudus. Jadi begini, Tuhan sangat mengasihi Pak David, Pak Yanto, Pak Sinambela, bapak-bapak, ibu-ibu semua yang ada di sini. Tetapi Tuhan gak bisa mengangkat begitu saja karena Tuhan mengasihi Pak Yanto, Tuhan mengasihi saya, udah selamat ya. Terus kita percaya selamat begitu saja, gak bisa. Karena kalau Tuhan langsung mengangkat dan menyelamatkan begitu saja, berarti Tuhan ingkar pada satu hukumnya, yaitu dia Tuhan yang kudus. Ya enggak? Dia enggak bisa. Kalau tiba-tiba kita diselamatkan begitu saja, Tuhan berarti bisa digugat oleh siapapun. Wah, Tuhan ini standar ganda. Katanya dia kudus, tetapi mengasihi atau bersama dengan orang berdosa. Kita mungkin berpikir seperti itu. Nah, bagaimana caranya supaya dia bisa mengangkat kita? Keadilannya harus dinyatakan. Melalui apa? Salib ini saudara. Karena dosa harus dihukum. Tetapi puji syukur kepada Tuhan. Bukan saudara yang dihukum. Tapi Yesus yang menggantikan hukuman itu untuk kita.
Apakah Tuhan akhirnya bisa memenuhi dia adalah Allah yang konsisten? Amin. Amin. Dia tetap kudus, tetapi dia juga mengasihi kita. Dan supaya kasihnya boleh sampai menjamah kita, harus ada korban yang dihukum. Namanya Yesus. Jadi kalau saudara mau mengerti salib ini, kasih Tuhan yang begitu besar tidak terjadi begitu saja, tetapi harus ada keadilan yang Tuhan harus lakukan, yaitu menghukum dosa. Dan menghukumnya lewat tubuh Yesus Kristus. Kenapa enggak bisa lewat saudara? Karena kalau lewat saudara, pasti saudara mati semua. Dan saya mati semua. Enggak ada. Karena kita ini manusia berdosa. Karena prinsipnya untuk korban persembahan kepada Tuhan itu enggak bisa bercacat celah. Enggak boleh. Harus yang murni, harus yang bersih, harus yang sehat. Enggak ada sedikit luka pun. Itu gambaran tentang korban anak domba. Dan Yesuslah pribadi anak domba yang tak bercacat, tak bercelah. Dialah yang dikorbankan supaya apa? Saudara dan saya bisa diterima. Sehingga tadi ketika Tuhan mengangkat Pak Yanto, Tuhan mengangkat saya, iblis gak bisa menggugat. Kenapa? Karena sudah ada orang yang menggantikan hukuman buat Pak Yanto. Sudah ada orang menggantikan hukuman buat Pak Sinambela. Sudah ada orang yang menggantikan hukuman buat seorang David. Atau siapapun nama saudara. Kalau gak ada yang menggantikan, berarti tetap kita yang menerima hukumannya. Kutuk itu. Sehingga dengan kata lain, tidak ada harapan kita hidup di dunia ini. Percuma kita hidup di dunia ini. Karena toh akhirnya binasa. Karena upah dosa adalah maut. Tapi syukur kepada Tuhan. Yesus dikorbankan supaya kita diselamatkan. Kasih Allah dinyatakan dengan memberikan anaknya. Ini yang disebut dengan penal substitution atau pengganti hukuman. 2 Korintus 5:21 saudara. Mari kita tetap fokus sebelum menerima perjamuan Tuhan. 2 Korintus 5:21 dikatakan dia yang tidak mengenal dosa. Siapa dia di sini? Yesus. Yesus nggak pernah berdosa. Nggak ada sedikit pun dia melakukan dosa. Telah dibuatnya. Katanya di sini berarti Tuhan sendiri membuat Yesus. Bapa membuat Yesus menjadi apa? Dosa, berdosa. Karena siapa? Karena kita. Jadi Yesus yang tidak berdosa dibuat menjadi berdosa karena kita. Yesus tidak pernah berdosa. Tetapi semua dosa-dosa kita ditumpahkan kepadanya. Dilimpahkan kepadanya. Supaya, nah ini ada tujuannya. Di dalam dia, mari baca bersama-sama. Kita dibenarkan oleh Allah. Bagaimana itu bisa terjadi? Dosa itu harus dihukum. Supaya kita dibenarkan oleh Allah. Jadi kita bisa melihat di sini bagaimana peristiwa salib dan kata tetelestai ini sudah mengubah, saya memakai istilah game changer, sudah mengubah permainan iblis kepada manusia. Iblis berpikir selama-lamanya dia bisa menguasai manusia, dia bisa memanipulasi manusia. Tapi ketika Yesus berkata, sudah selesai, maka yang terjadi bukan hanya Yesus mati, Yesus menyelamatkan kita, tapi dia juga mengalahkan kutuk itu untuk kita. Haleluya, amin saudara. Dan itu yang saya katakan tadi, ada di dalam Yesaya 53 ayat 11. Dia melihat terang dan menjadi puas. Sebenarnya puasnya apa? Yang puas Bapa. Puasnya Bapa apa? Murkanya atas dosa sudah dieksekusi. Semua murka Tuhan atas dosa manusia ditimpakan kepada Yesus. Dan saat itulah, sehingga ketika Yesus berkata sudah selesai, maka tidak ada lagi satu murka apapun yang datang dalam hidup saudara dari Tuhan. Gak ada. Amin. Saudara harus bersyukur, Roma 8 ayat 1. Semua yang ada di dalam Kristus tidak ada di bawah murka, penghukuman, penghakiman dari Tuhan. Saudara mesti percaya ayat ini. Dan saya percaya. Oleh karena itu kalau saudara sakit, saudara sedang masalah kesulitan atau terjadi musibah, jangan pernah berpikir Tuhan lagi menghukum saya. Tidak ada, di dalam Yesus Kristus tidak ada penghukuman. Yang ada adalah pembelajaran saudara.
Yang ada adalah dia menuntun kita. Yang ada adalah dia membawa kita. Yang ada dia menguatkan kita. Yang ada dia menyembuhkan kita. Amin. Itulah karya Yesus yang luar biasa. Sehingga sesungguhnya ketika Yesus berada di salib, semua murka Allah terhadap dosa ditimpakan kepada Yesus. Dan kalau sudah dihukum Yesus itu, apakah ada murka Tuhan lagi? Gak ada. Kalau ada orang berbuat salah, misalnya membunuh, saya membunuh terus disidang, di pengadilan. Terus setelah itu divonis sama hakim. Ya, dijatuhi hukuman 10 tahun, 20 tahun. Terus berikut kemudian ada orang lagi yang datang terus dengan kasus yang sama, masalah yang sama yang terkait dan mau mengaku, oh saya yang mau dihukum karena saya yang bersalah. Nggak bisa. Kalau sudah jatuh hukuman buat satu orang, tidak ada lagi hukuman buat orang yang lain. Amin saudara? Tidak ada. Kenapa? Itulah yang disebut dengan Yesus korban satu kali untuk selama-lamanya buat kita. Dan salib itu adalah tempat di mana kita melihat terang Tuhan muncul dan murka Allah itu terpuaskan. Saya memakai tanda petik terpuaskan bukan berarti Tuhan dalam keadaan senang, tetapi apa yang selama ini yang bisa menimpa manusia tidak lagi bisa menimpa orang-orang yang percaya. Amin saudara. Allah konsisten sebagai Allah yang kudus dan penuh kasih. Dia kasih, dia mengasihi kita orang berdosa, tapi dia juga kudus, dia tidak kompromi dengan dosa Anda. Dan Tuhan yang sudah menghukum semua dosa itu di atas kayu salib. Yang terakhir saudara, ada 3 fakta tentang salib. 1, salib adalah tempat hukuman terberat, tersadis dalam sejarah peradaban manusia. Dan hanya Yesus yang bisa menyelesaikan itu. Banyak orang yang sudah disalib zaman Romawi, karena memang zaman itu adalah, saya sudah pernah bagikan juga, orang yang disalib itu adalah orang yang tidak bisa diampuni lagi dosanya. Enggak ada hukum yang bisa membelanya, enggak ada. Dia pasti dibunuh, dihukum seperti itu. Dan yang kedua, orang yang disalib adalah orang yang paling terkutuk. Saudara pernah dikutuk? Pernah ada orang mengutuk saudara? Pasti enggak mau kan? Tapi Yesus, Alkitab katakan terkutuk. Karena kita orang-orang terkutuk. Karena kita berdosa, dia terkutuk untuk kita. Galatia 3 ayat 13 saudara. Dia, Kristus telah menebus kita dari apa? Kutuk hukum Taurat. Kenapa hukum Taurat menjadi kutuk? Karena tidak ada orang yang bisa sempurna menyelesaikan 10 hukum itu. Kalau enggak sempurna berarti kutuk. Kalau enggak sempurna berarti binasa. Kalau enggak sempurna dihukum. Makanya disebut terkutuk. Bukan hukum Taurat itu tuh dosa, tidak. Tapi hukum Taurat itulah yang menimbulkan kepada kita bahwa kita tuh tidak bisa sempurna. Dan Tuhan itu maha kuasa. Amin. Terkutuk. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena siapa? Katakan karena saya. Katakan karena saya. Karena saya. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Jadi waktu Yesus tergantung di kayu salib itu kutuk saudara buat Yesus. Supaya saudara enggak dikutuk. Amin. Apa yang Yesus lakukan? Menggantikan posisi. Harusnya yang digantung, dikutuk saya, saudara, kita semua. Tapi Yesus mengambil posisi itu. Yesus mengambil situasi itu agar supaya apa? Kasihnya bisa kita alami bersama-sama. Jadi iblis tidak bisa protes, oh Tuhan tuh tidak konsisten. Enggak, dia konsisten. Dosa sudah dihukum melalui Kristus. Dan yang ketiga, salib adalah tempat yang sangat menyedihkan karena ditinggalkan. Saudara, waktu Yesus tergantung di kayu salib, murid-muridnya semua lari dari dia. Kecuali ibunya, Maria Magdalena, dan ada Yohanes, murid yang dikasih Yesus. Tapi yang lain lari, bukan cuma itu, semua orang gak ada yang melihat dia, ditinggalkan. Tapi yang lebih parah dari itu, ketika dia ditinggalkan oleh bapaknya sendiri.
Saudara pernah ditinggalkan oleh ayah saudara ketika lagi berjalan di pasar oleh ibu saudara, terus saudara masih kecil. Saudara pasti ketakutan, kebingungan, menangis, nggak tahu mau tanya siapa, di mana ibu saya, di mana ayah saya. Atau mungkin saudara pernah ditinggalkan oleh orang-orang yang Anda kasihi, pasti sangat menyakitkan. Yesus ditinggalkan oleh Bapaknya. Buktinya di mana? Dalam ucapan Yesus yang ke-5, dia berkata, Eloi, Eloi lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kenapa Yesus ditinggalkan? Karena saudara, untuk sesaat Bapa tidak bisa melihat anaknya yang begitu mengerikan, yang begitu menjijikkan, yang begitu kotor karena dosa saya ditinggalkan oleh Bapa. Seakan saat itu memang Bapa gak bisa melihat. Itu saat yang paling menyedihkan, menyakitkan, seseorang ditinggalkan. Dan Yesus lakukan itu agar Anda dan saya tidak pernah ditinggalkan lagi oleh Tuhan. Kalau saudara masih hidup, saudara masih datang beribadah, saudara masih bernafas, itu semua karena penyertaan Tuhan yang luar biasa. Amin saudara, amin. Iblis dikalahkan. Nah, saya mau tampilkan sebuah video sebelum kita. Video ini sudah berapa kali, tapi saya ingin saudara melihat kembali sebelum kita menerima perjamuan Tuhan. Ini sebuah video adalah ketika detik-detik sebelum Yesus berkata, sudah selesai. Apa sih yang terjadi dalam peristiwa itu? Kita lihat saudara. Double klik. Suaranya digedein. Ini adalah saat di mana Yesus digantung di kayu salib. Father, forgive them, for they know not what they do. Yesus berkata, ampuni mereka ya Bapa. Dan pada pukul 12 langit menjadi gelap. Ini yang kadang kita padahal siang hari tetapi langit menjadi gelap. Inilah saat menjadi gelap. Dosa, penghukuman, kutuk, sakit penyakit, dan kematian itu semua datang Yesus. My Itu yang God, harusnya kita tanggung. my God, Makanya dia berkata, why have you forsaken me? Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan? Semua kutuk sakit penyakit dosa masuk dalam hidup Yesus. Inilah saat dosa sedang dihukum di dalam hidup Yesus. Finished! Sudah selesai. Inilah yang dikatakan oleh firman Tuhan. Dia melihat terang dan menjadi puas. Saat yang puas, Bapa bisa melihat anaknya menyelesaikan misi. Father, into your hands
I commit Katakan Yesus yang ketujuh. my spirit. Bapa, ke dalam tangan-Mu aku menyerahkan. Dan Yesus. Haleluya, saudara. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Ketika saya mau berbuat dosa, ketika saya ada godaan untuk mengatakan yang jorok, yang enggak benar, atau hal-hal yang buruk, atau saya mau melakukan hal yang Tuhan tidak kehendaki, saya ingat apa yang terjadi dalam tubuh Yesus. Semua dosa-dosa ditimpakan kepada Dia. Kalau Anda masih mau berusaha hidup dan enggak peduli dengan firman, enggak peduli dengan Tuhan, dan sudah pikir sudah bisa hidup tanpa Tuhan, saudara sedang menghina semua karya Yesus di kayu salib. Tapi pada hari ini saya percaya Bapak Ibu semua adalah orang-orang yang berkata, Tuhan terima kasih. Amin. Ini adalah game changer, pengubah permainan. Yesus berkata tetelestai. Dia merebut dari iblis. Di dalam Kolose 2 ayat 11 sampai 15 ini sebagai ayat terakhir, saudara dengarkan baik-baik. Kolose 2 ayat 11 dikatakan, di dalam Dia kamu telah disunat bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Anda dan saya sudah disunat bukan dengan sunat jasmani, tetapi dengan baptisan Kristus, dengan kematian Kristus kita semua sudah disunat oleh Tuhan. Ayat 12, karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan. Tidak kebetulan hari ini kita ada baptisan, saudara. Ketika saudara dibaptis itu sebenarnya saudara mengambil bagian di dalam penguburan kematian Yesus Kristus sebagai satu penghargaan kita. Dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan. Amin, saudara. Kita enggak cuma mengalami kuasa kematian Kristus menyelamatkan atau mengampuni dosa kita, tetapi kita dibangkitkan di dalam Kristus. Juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Dan ayat terakhir, ayat 13 dulu. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu, oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita melalui salib. Dan ayat 14, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum ini yang saya katakan tadi. Surat hutang itu adalah serentetan hukum yang menuntut saudara harus mati, harus binasa. Hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu mari baca bersama-sama. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Haleluya. Tidak ada hukum yang menuntut saudara hari ini. Tidak ada penghakiman kutuk apapun yang berhak atas hidup saudara. Kenapa? Semua sudah dipakukan di kayu salib. Dan ayat 15, Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah, yaitu iblis, penguasa-penguasa, menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Tetelestai. Mari kita berdiri bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Saya berdoa, kurang lebih hampir 1 jam ini saya berbicara. Tapi saya percaya Roh Kudus tuh boleh hadir dalam hidup kita. Dan mengingatkan kita bahwa kita adalah pribadi-pribadi yang sangat beruntung. Yang sudah dikasih oleh Tuhan. Bukan karena kita baik, tetapi karena kasih-Nya yang luar biasa. Siapa saudara? Bukan siapa-siapa. Siapa saya? Bukan siapa-siapa. Saya dan saudara adalah orang-orang yang sudah dituliskan oleh hukum Taurat yang harus mati binasa sia-sia karena dosa-dosa kita. Tetapi bersyukur, mari saudara pejamkan mata saja dan menghayati, bersyukur untuk karya Yesus di kayu salib. Saudara dan saya sudah diampuni. Saudara dan saya sudah dibasuh dosanya. Saudara dan saya sudah diterima sebagai anak. Terima kasih untuk tetelestaimu Tuhan. Terima kasih untuk pekerjaanmu yang selesai. Haleluya. Terima kasih. Kita nyanyikan lagu karena salibmu, karena salibmu. Ku hidup karena salibmu, ku menang
percaya